Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa aqlan zakiyan wa amalan maqbulan wa dzamban maghfuran. Pertama sekali, banyak ulama-ulama kita, tokoh-tokoh pendidikan Islam kita pada zaman dahulu. Kalau kita baca sejarah pendidikan Islam, pada masa kejayaan pendidikan Islam, baik pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, dan di Andalusia dan sebagainya, itu banyak sekali ulama-ulama yang dalam berbagai disiplin ilmu melahirkan karya-karya intelektual yang luar biasa. Yang tentu saja karya-karya tersebut adalah karya yang menjelaskan tentang proses pendidikan selama beliau hidup. Apa peristiwa yang terjadi, apa peristiwa yang mereka alami adalah dicatat dalam karya mereka, dan mereka yakin bahwa suatu saat ketika mereka tidak ada lagi, dalam artian sudah wafat, pasti karya-karya tersebut akan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Karya-karya tersebut akan dibaca, ditelaah, dipahami, dan diaplikasikan oleh murid-muridnya dan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, jadi salah satu karya yang sangat berpengaruh khususnya di dunia pesantren adalah kitab Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim. Kalau judul lengkapnya Ta'limul Muta'allim wa Tariqat Ta'allum. Artinya lebih kurang cara belajar, cara mengajar, cara belajar. Ataupun dalam artian bisa dipahami mengajarkan cara belajar. Mengapa Az-Zarnuji mengarang kitab tersebut? Jadi Az-Zarnuji ketika menulis kitab juga menulis latar belakang. Ada latar belakangnya, ada permasalahan secara empirik yang terjadi pada masa beliau sehingga beliau menulis kitab tersebut. Jadi apa permasalahan sehingga Az-Zarnuji menulis kitab Ta'limul Muta'allim? Jadi pada masa beliau itu banyak siswa yang tekun belajar. Pada masa beliau hidup, banyak muta'alim yang tekun belajar, tapi tidak berhasil mencapai manfaat. Maksud tidak berhasil mencapai manfaat, tidak mampu ataupun belum mampu mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu. Mereka tekun belajar, tapi apa yang mereka pelajari itu belum memberi manfaat bagi mereka karena mereka tidak mengaplikasikan dan tidak mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena ada jalan ataupun ada cara yang salah, atau ada persyaratan-persyaratan tertentu yang tidak diikuti, sehingga hasilnya tidak tercapai seperti yang diinginkan. Inilah background ataupun latar belakang kenapa Az-Zarnuji menulis kitab tersebut. Barangkali kalau kita lihat dalam konteks sekarang, kita bisa juga memahami mengapa anak didik kita di sekolah kadang-kadang sangat tekun belajar luar biasa, tapi belum berhasil menerapkan ilmu dan mengembangkannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah, atau barangkali ada persyaratan-persyaratan tertentu yang barangkali belum diikuti ataupun tidak diikuti sehingga tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini kalau secara empirik terjadi seperti ini, maka latar belakang seperti itu sama seperti latar belakang Az-Zarnuji ketika beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini itu pada umumnya dan
seluruh dayah salafi ataupun dayah tradisional, dan ada juga dayah-dayah modern menggunakan kitab tersebut sebagai salah satu materi tasawuf ataupun materi akhlak yang diajarkan di dayah. Jadi di dayah itu sangat kental nuansa ketasawufan dari kitab Ta'limun Muta'allim. Cuman karena kita hari ini hanya membahas sedikit bagian terkecil dari pemikiran Az-Zarnuji, yaitu berkaitan dengan penyebab lupa, maka mungkin itu saja yang fokus yang perlu kita bahas. Meskipun demikian, kalau ingin membahas lebih lanjut, barangkali tidak cukup waktu 2 jam, mungkin banyak sekali pertemuan yang harus kita ikuti. Tapi meskipun demikian, kita dalam sekali pertemuan ini minimal kita punya gambaran, punya pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang pemikiran Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limun Muta'allim, bahwa kita sudah punya pengetahuan bahwa rupanya ada tokoh pendidikan Islam pada zaman dahulu yang menulis tentang pendidikan Islam, baik tentang metode pembelajarannya, akhlak-akhlak yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, dan sebagainya dan sebagainya. Baik, di sini salah satu penyebab lupa karena maksiat. Dalam Islam ada sangat erat hubungan antara maksiat dengan ilmu. Apa buktinya? Apa bukti sangat erat ataupun sangat maksiat itu sangat mempengaruhi keberkatan ilmu. Tadi sudah disampaikan tentang Imam Syafi'i yang mengadu ke gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi su'a hifzi. Saya mengadu ke guru saya karena hafalan saya buruk. Arti buruk di sini lupa. Ketika dihafal, lama-lama lupa. Apa jawab gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu sang guru tersebut membimbingku ataupun mengajariku ataupun menyampaikan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhbarani bi annal ilma nurun. Selanjutnya guru tersebut menyampaikan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yahdi lil asi, tidak diberikan petunjuk kepada ataupun tidak ditunjuki kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kalau saya contohkan begini, kalau dalam kandang ayam, kalau kita punya ayam di rumah, dalam kandang ayam itu ada ular, maka ayam tidak mau masuk untuk bertelur. Kenapa? Karena ada bahaya yang ada bahaya sehingga menghalangi ayam bertelur di kandangnya. Kenapa? Karena di sana ada ular. Beginilah sebuah perumpamaan bahwa kalau nur Allah tidak akan pernah masuk ke dalam dada kita kalau seandainya dada kita ini, dalam hati kita ini ada maksiat. Jadi makanya ada pengaruh ataupun ada korelasi antara perbuatan maksiat dengan ilmu, keberkatan ilmu yang kita miliki. Ataupun ada korelasi antara maksiat
dengan kelupaan. Kelupaan di sini maknanya lupa terhadap ilmu yang kita sudah pernah pelajari. Nah, ini konsep pendidikan, konsep belajar dalam Islam seperti itu yang diungkapkan oleh Az-Zarnuji. Kita kadang-kadang mungkin sebelumnya kita tidak tahu bahwa ada pengaruh maksiat terhadap hafalan ataupun terhadap penguasaan ilmu pengetahuan. Makanya kadang-kadang ketika kita mengajar, kenapa anak murid saya tidak bisa? Mungkin keberkatan ilmu itu tidak ada. Ilmu tersebut kita sudah memilikinya. Kita miliki ilmu tersebut, tapi ilmu tersebut tidak berkat ketika kita sampaikan kepada anak didik kita, maka anak didik kita tidak bisa menangkap ilmu yang kita ajarkan. Kenapa? Ini salah satu ciri apa yang kita sampaikan itu adalah ilmu yang kita sampaikan itu adalah pertanda tidak berkat ilmu. Kenapa tidak berkat ilmu? Tentu saja kita harus melihat ke belakang apa kesalahan-kesalahan kita ketika kita belajar. Apakah karena kita barangkali tidak diizinkan oleh guru, ataupun mungkin ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan sehingga ilmu tersebut tidak berkat. Kadang-kadang sering kita mencaci maki ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak dihormati. Dalam penjelasan lebih lanjut Imam Az-Zarnuji dalam bab tertentu, di bab yang lain menjelaskan seperti itu. Kalau kita ingin ilmu, maka hormati ilmu. Kalau kita menghormati ilmu, maka hormati orang yang berilmu. Nah, ini salah satunya nanti mungkin dalam pembahasan yang lain. Nah, makanya di sini ada korelasi antara keberkatan ilmu atau kelupaan dengan maksiat. Jadi semakin banyak orang bermaksiat, maka semakin tidak berkatnya ilmu yang dia miliki. Ataupun semakin banyak yang dia hafal, karena maksiatnya maka semakin banyak pula apa yang dia lupakan. Jadi kenapa? Karena memang ilmu dengan maksiat sesuatu yang kontradiksi, yang berbeda antara hitam dengan putih. Nah, antara hitam dengan putih. Maka hitam dengan putih tidak boleh digabung, tidak boleh dicampur, harus terpisah. Artinya ilmu itu nur, artinya nur Allah. Maka nur tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, artinya orang-orang yang berbuat dosa. Nah, apa yang dikatakan oleh Az-Zarnuji ini seperti tadi disampaikan, ada dua metode, ada metode etik, ada metode teknik. Nah, di sini dalam karya tersebut beliau, kalau kita klasifikasikan dua hal tadi, ada metode etik dan metode teknik dalam proses belajar mengajar. Ada etika-etika tertentu, akhlak-akhlak tertentu yang harus diperhatikan oleh seorang pelajar ketika dia belajar. Jadi ada yang sifatnya teknik, ya mungkin cara memilih guru, kemudian cara memilih teman, cara memilih buku ataupun materi pembelajaran, dan cara-cara yang lain yang dijelaskan oleh Az-Zarnuji dalam bab ataupun dalam pasal sebelumnya barangkali. Kalau ini berkaitan dengan lupa, ini bab ataupun pasal bagian terakhir. Nah, makanya tadi disampaikan bahwa kenapa murid saya di sekolah padahal usianya masih masih usia SD, apa yang kita ajarkan lupa. Nah, itu bisa saja ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau kita lihat dari faktor internal, bisa saja murid tersebut tidak serius dalam belajar, tidak punya perhatian sedikit pun dalam belajar. Ada ilmu-ilmu tertentu oleh anak didik kita, dia tidak senang. Contoh, dulu waktu saya sekolah, yang paling dibenci itu adalah matematika. Karena matematika sangat dibenci, guru matematika pun sangat dibenci. Makanya ketika masuk sekolah dulu, kalau sudah masuk jam matematika, ada yang cabut. Kenapa? Karena memang
tidak tahu apa sebabnya sehingga benci kepada matematika. Apakah benci cara mengajarnya, atau benci kepada materinya, atau benci kepada gurunya. Nah, sehingga hampir semua, hampir setengah, ada murid 30 orang, 10 orang merasa tidak nyaman kalau seandainya dia masuk pelajaran matematika. Sering bolos, sering cabut, dan sebagainya. Mungkin apakah karena ketidaksukaan dengan materi tersebut? Karena kalau memang kita tidak suka kepada materi, sesuatu materi, maka tentu saja apa yang kita pelajari pasti tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak ada minat untuk belajar bidang ilmu tersebut. Kita minat belajar bidang ilmu lain. Jadi kalau ada minat belajar dalam bidang ilmu lain, pasti kita suka kepada ilmu tersebut, dan setiap yang kita sukai pasti kita berlomba-lomba untuk menggapainya. Sama seperti kita mencari jodoh. Menyukakanlah apapun dikorbankan. Sama juga ketika kita suka pada ilmu, apapun caranya kita harus mendapatkan ilmu tersebut. Bila perlet dan hujat pegalah, asal ilmu dapat. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau kita tidak concern, tidak tekun, tidak punya minat, tidak punya motivasi, tidak punya keinginan terhadap satu bidang ilmu, maka sia-sia kalau dipelajari. Karena memang kita tidak punya minat terhadap itu. Nah, ini faktor internal. Nah, kekurang minat, minimnya minat dari belajar, kemudian tidak konsen dalam belajar, tidak tekun dalam belajar, itu juga. Tapi ini juga dipengaruhi oleh faktor lain daripada anak didik. Nah, kita harus mengkaji kenapa anak didik tersebut tidak konsen belajar, kenapa anak didik tersebut tidak termotivasi belajar. Kita harus mengetahui sebab-sebabnya. Baru kita tahu bahwa anak didik saya tidak konsen, tidak lupa dia dalam belajar karena ada faktor ini, maka kita harus mencari solusinya. Kemudian ada faktor eksternal. Ada faktor eksternal seperti ini. Ketika anak tersebut dikandung oleh ibunya dulu, maka ayahnya membawa pulang rezeki ke rumah, rezeki yang tidak halal, rezeki haram. Lalu rezeki tersebut diberikan kepada istrinya yang sedang hamil, dalam artian diberi makanan, kemudian dimakan oleh istri kita, darahnya masuk dalam dalam kandungannya, dihisap oleh bayi. Ini juga berpengaruh. Jadi makanan haram, makanan halal yang kita bawa pulang ke rumah dimakan oleh anak-anak kita, ini juga berpengaruh terhadap pola pikir dia nanti di suatu saat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Pakai anak tanya si peluh ke pegahan juga, karena memang harta anda betul baju. Artinya apa? Orang tuanya membawa pulang makanan haram ke rumah. Kadang itu penget go. Jadi dikasih untuk istrinya, dikasih untuk anaknya. Ini makanya ada tamai batengku si peluh go terpintar tidak manjuri. Nah, ini juga ada pengaruh seperti itu. Bukan tidak ada pengaruh. Ini faktor eksternal, faktor orang tuanya, sehingga ketika anak tersebut kita didik, berbagai macam cara kita didik, tetap lanjut. Berarti harus kembali ke belakang. Apa kerjaan orang tuanya ketika dia sedang dikandung oleh mamanya dulu? Pekerjaan ayahnya apa? Nah, ini harus dipahami. Makanya dalam Islam, ketika seorang istri ataupun seorang perempuan itu sedang mengandung, maka hanjir temuna, jangan mencaci maki, jangan membunuh binatang. Itu pantang sekali. Kenapa larangan-larangan seperti itu harus kita hindari? Karena berpengaruh terhadap janin yang kita kandungi. Nah, coba kita lihat. Ada kasus misalnya, ada seorang
ibu sedang mengandung. Kemudian terkejut. Ya, terkejutnya itu juga berpengaruh pada terkejut. Mungkin kadang ya, kemudian melihat lipan dibunuh. Ya, jadi melihat ular dibunuh, kemudian mengucapkan kata-kata kotor, kemudian mencaci maki orang lain, kemudian ini kan semua faktor-faktor yang negatif ini mempengaruhi terhadap janin yang dia kandung. Jadi jangan salahkan anak, jangan 100% kita salahkan anak, berarti ada orang lain yang salah dulu sebelumnya. Mungkin ada makanan-makanan yang kita berikan kepada dia, makanan-makanan yang bersumber dari uang yang haram. Dan inilah yang barangkali oleh orang tuanya tidak memperhatikan sejauh itu, sedalam itu. Dan orang tua hanya fikir pulang orang tua hanya jaya kula tamat SD, tamat SMP-nya hanya depu kan. Pokoknya putra yang asalkan itu makanan langsung. Padahal Islam sudah menggariskan kalau makanan yang bersumber dari cara yang haram ataupun makanan haram kita bawa pulang ke rumah, maka darah tersebut, makanan tersebut menjadi darah tersebut menjadi daging, maka itu mempengaruhi pola pikir anak kita. Jadi ini juga berpengaruh sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita tidak mungkin kurang pengetahuan tentang ini. Makanya ketika anak tersebut pergi ke sekolah, si pluh go tak pintar, karap meninggal tak lanjut. Nah, berarti ada pengaruh, ada faktor X sebelumnya yang barangkali mempengaruhi pola pikir dia. Nah, meskipun demikian, tetap kita sebagai seorang guru tetap berusaha bagaimanapun caranya agar anak tersebut bisa berhasil. Meskipun kadang-kadang kesabaran perlu. Kemudian kita tetap berusaha bagaimana anak didik kita berhasil secara duniawi, berhasil secara ukhrawi. Bukan hanya kita berpikir secara duniawi saja, asalkan dia sudah berhasil dapat nilai 8 berarti sudah dianggap berhasil. Belum. Kalau anak tersebut dapat nilai 8 sebayang haitim bosah, itu belum dianggap berhasil dalam konsep pendidikan Islam. Jadi makanya tugas guru itu bukan tugas yang ringan, sangat berat sekali. Meskipun akhirnya nanti yang diminta pertanggungjawabannya adalah pada orang tuanya, bukan pada guru. Jadi yang istilahnya begini, seperti saya jelaskan kemarin, ketika seseorang orang tua itu membawa anaknya ke dengkul, dia bawa belukar, dia bawa kain putih, kemudian dia bawa kayu. Itu yang buruk-buruk tetap, yang buruk-buruk untuk guru, yang baik-baik untuk orang tua. Kadang-kadang kita dicerca, ada pun dicaci maki, kemudian orang tua di rumah datang ke sekolah mencaci maki kita, kadang-kadang anak dia di rumah tidak ditegur. Sampai ke sekolah ditegur, jadi marah orang tuanya, ini juga berpengaruh. Makanya dalam konsep ini harus betul-betul dipahami bahwa mendidik itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Makanya seperti Ibu katakan tadi bahwa kenapa anak tersebut di sekolah tidak bisa-bisa apa yang dia belajar langsung lupa. Makanya jawaban saya tadi adalah ada faktor internal dari dia sendiri, ada faktor eksternalnya. Jadi makanya kalau makanan yang bersumber dari cara yang haram, tetap ini bagian daripada maksiat. Ketika ini jadi bagian daripada maksiat, maka apapun yang dia pelajari tidak akan masuk dalam otaknya dan lupa. Makanya kenapa Azharuddin menjelaskan konsep lupa di sini? Karena memang dalam proses pembelajaran pada masa beliau itu adalah banyak siswanya ataupun banyak pelajarnya ataupun banyak muridnya mengalami hal seperti ini. Maka dijelaskan kenapa sebab lupa seperti ini, apa solusinya. Makanya di samping kajian tentang penyebab lupa, beliau juga
membuat bab ataupun pasal selanjutnya untuk solusi agar anak tersebut tidak lupa. Nah, makanya ketika dibuat sesuatu yang ada kendala, pasti ada solusi. Nah, tapi nanti ada bab berikutnya ataupun faktor berikutnya.